Misteri Kampung Wewe Gombel. Banyak warganya yang menghilang. Pagi-pagi jam 7 kata bapak anaknya pulang. Oh. Nah udah kan akhirnya kan heboh tuh bang. Ditanya kan sama orang-orang itu kan. Ternyata si anak itu bilang, si Mbak Ruby ini bilang, saya itu ngeliat orang rame-rame bawa oncor pada nabu-nabu itu denger. Cuman dia mau teriak nggak bisa. Oh. Gitu loh bang. Jadi kayak mau ngasih tahu saya di sini itu nggak bisa. Gitu. Dan itu posisinya di bawah pohon waru. Oh, yang tempat Wewe Gombel. Iya. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian pernah main petak umpet nggak? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang masa kecilnya pada saat main petak umpet. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu. Namanya siapa? Tio bang. Bang Tio. Iya. Katanya ojol ya? Iya. Apa? Maxim. Oh Maxim. Iya. Ini berarti lagi ngojol nih ke sini. Tadi kebetulan ya. Oh. Sekalian mampir. Oh, lagi mampir. Iya. Udah dimatiin belum? Udah. Aplikasinya? Udah. Aman. Kita baca. Ada yang Aman, masuk aman. lagi. Ya, Oke, aman. kita pesan minum dulu ya. Boleh. Oke, Mbak. Nih Bang, ada menu khusus nih. Sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Ini ada teh, ada kopi. Ini namanya serem-serem amat ya. nasi goreng kembang desa, nasi goreng mau menjemput. Waduh, teh susu janda kembang. Mau minum apa? Air kehidupan aja deh. Air putih ya? Iya. Oke, sama ya. Makasih Mbak. Bang Tio, Siap. memang sebenarnya Bang Tio tuh tinggal di desa mana sih? Aku tinggalnya di Desa Bangunsari, ke daerah Kendal, Semarang, Jawa Tengah. Oke, jauh juga ya dari sini. Lumayan. Merantau. Namanya orang kampung bang. Iya. Terus di desa itu sebenarnya gini bang, dulu itu juga terkenal dengan desa Wewe gitu, karena banyak kejadian anak kecil yang hilang. Oh, Wewe itu apa? Wewe Gombel? Iya, Wewe Gombel. Oh. Bahkan temanku sendiri jadi salah satu korbannya. Jadi semua udah tahu tuh. Udah. Emang udah berapa lama sih abang tinggal di situ, di desa itu? Aku tinggal di situ sejak lahir ya, dari tahun 82-an. Oh, emang lahir di situ? Warga emang asli loh. Asli, warga asli situ. Terus hal yang paling menyeramkan nih yang pernah abang alami apa tuh? Waktu itu aku ketemu sama sosok si Wewe ini pas lagi mau cari makan malam-malam. Berdua ketemu dia di pinggir jalan, pas di depan persis. Jaraknya nggak nyampe 1 meter ya, persis di samping persis pas aku naik motor. Waduh, ini menarik banget nih. Tapi tahan dulu ya. Siap. Oke. Nah, Sobat Buntu nih yang penasaran dengan cerita kampungnya Bang Tio, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang. Siap. Akhirnya sudah datang. Harusnya saya panggilnya Mas ya, bukan Abang ya. Kan orang Iya. Jawa ya. Tapi nggak Boleh. apa ya. Nggak apa-apa, Kan udah bebas. lama di Jakarta. Siap. Silakan minum Oh dulu. iya, diminum ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Tio, kita Ya. langsung aja ya. Penasaran nih. Jadi awal mula ceritanya tuh di mana sih? Jadi gini bang, saya itu kan tinggal di kampung yang lumayan agak jauh dari kota. Oke. Ya kalau dari laut sih paling sekitar 2 kilometeran lah, lebih dekat lagi gitu kan. Memang di kampung itu sih dari saya kecil banyak kejadian-kejadian aneh lah. Dari orang-orang yang cerita segala macem gitu kan. Cuman kan aku namanya masih kecil ya, walaupun ngalamin kan nggak terlalu ini banget kan. Nah, kejadian yang paling berkesan itu
di tahun 2000. 2000. Iya. Jadi aku tuh punya mas, dia kebetulan merantau. Tapi bukan mas kandung, tapi udah aku anggap sebagai mas kandung. Jadi dia merantau, waktu itu dia balik dari perantauan. Ya, karena kita udah kayak keluarga ya, udah kayak kakak adik, waktu itu dia ngajak aku. Bahasanya itu, Leh, ayo kita cari makan di kota gitu kan. Maksudnya kota Kendal gitu kan, di alun-alun gitu. Oh. Nah aku bilang malam-malam mas gitu kan. Kejadiannya itu kan dia ngajaknya malam tuh. Malam-malam nih gak apa-apa kata saya gitu kan. Kata dia ya gak apa-apa, emang kenapa gitu kan. Ya udah, tapi serem juga sih gitu kan. Malam-malam ke sono kenapa gak besok aja, saya bilang gitu. Karena kan udah ada kayak feeling atau perasaan gak enak gitu loh bang. Habis sisa lah jam 8-an. Oke. Jam 8 malam gitu. Karena memang kan saya berpikirnya itu jalan kan gelap, nggak ada lampu, kiri kanannya kan ya pohon gede, semak-semak gitu kan. Belum cerita-cerita yang pernah didengar gitu. Nah aku bilang, bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ayo sama mas gitu kan. Nah akhirnya kita jalan nih bang, habis sholat isya jam 8-an lah kita jalan. Nah pas keluar gerbang desa ini, masku bilang ke aku, udah lampunya jangan dinyalain. Loh, kan nggak kelihatan jalannya kalau lampunya nggak dinyalain, aku bilang gitu kan. Emang masku ini kan dia agak tahu lah istilahnya, kejawennya ada lah gitu. Makanya dia bilang, udah lampu motornya jangan dinyalain gitu kan. Matiin aja, lagian terang bulan nanti kelihatan kok jalannya. Aku sempat berpikir, nggak usah cari gara-gara deh mas gitu kan, pakai segala lampu dimatiin. Apalagi malam, ntar kalau ketabrakan gimana gitu. Udah nggak aman kata dia gitu. Ya udah deh, akhirnya kan aku yang depan itu bang. Kita jalan nih bang, ngelewatin yang banyak orang bilang ketemu pocong di situ tuh, di pohon pisang. Aku sih nggak ada masalah ya, maksudnya nggak ada apa-apa juga. Itu motor masih gelap ya, maksudnya lampunya belum dinyalain, emang bener-bener gelap. Dan jalanan itu anehnya, kan harusnya kan gelap ya, tapi jalanan itu kelihatan putih. Jadi kayak putih, kayak sinar rembulan itu kayak mantul gitu loh bang. Oke. Di jalanan itu kan kayak memantulkan cahaya gitu kan, pokoknya terang lah. Jadi aku sempet kok iya ya terang ya gitu kan. Ya udah deh, akhirnya kan pede ya. Terus ngelewatin lagi yang ada makam. Sebenarnya ada makam juga sih di situ. Sampingnya ada satu makam, nggak tahu makam siapa sih. Oh, cuma satu? Cuma satu di bawah pohon kelapa. Tapi kita nggak tahu itu makam siapa. Dan dari dulu juga warga kita nggak pernah tahu itu makam siapa gitu, nggak pernah tahu. Dan warga sebelah pun sama, nggak mengakuin juga itu makam siapanya nggak tahu. Itu tanahnya tanah siapa? Tanah orang situ. Cuman emang katanya dari dulu udah ada. Oke. Iya, jadi kita nggak pernah tahu itu makam siapa, dan nggak ada yang musik juga. Nah lewat situ itu mulai agak aneh nih bang, perasaan udah mulai nggak enak nih gitu kan. Nah jalan lagi terus pelan gitu kan, sembari ngobrol nih kita berdua gitu kan, karena biar ngilangin jenuh lah ya, karena kan jalannya juga nggak kenceng, pelan. Nah jalan itu kira-kira kurang lebih 10 meteran itu kan tikungan, jalannya udah mulai belok nih. Nah masku bilang, kebetulan di situ kan ada pohon-pohon juga, pohon waru namanya. Pohon waru itu kalau di kita sih memang serem, di luar pohon beringin, pohon kapuk. Pohon waru itu memang tempatnya gitu kan. Cuman kita, kayak aku sih nggak berpikir aneh tadinya kan. Cuman kalau merinding, waktu itu merinding, tiba-tiba merinding gitu aja kan. Aku bilang ke masku, mas kok aku merinding ya? Udah nggak apa-apa, kata dia gitu. Nah pas mau tikungan itu, pas di bawah pohon waru itu, masku bilang, nempok pundak, udah nyalain lampunya, takut dari depan ada orang lewat, kita tabrakan karena tikungan gitu kan. Oke. Astagfirullah bang, pas lampu dinyalain itu bang, pas persis sosok itu ada di samping motor. Dan itu posisinya dia gini, nimang anak. Oh, ada anaknya? Iya, begini. Jadi dia benar-benar nimang anak begini. Dan itu jaraknya
bukannya meteran ya, bener-bener di samping motor persis. Pas saya nyalain lampu, pas dia di depan ini, di samping lampu itu. Jadi bener-bener kelihatan sosoknya itu sekitar 2 meter lebih lah. Dan itu anehnya kakinya nggak napak. Jadi kakinya nggak napak di aspal. Dan dia membelakangin kita. Jadi dia ngadep ke sana tapi posisinya menimang anak gini. Jadi kayak ibu-ibu nimang anaknya suruh tidur gitu. Iya. Tapi tinggi 2 meter lebih, terus rambutnya itu panjang hampir di bawah ini nih apa? Betis. Iya, di bawah betis. Itu rambutnya nggak hitam ya. Kalau selama ini kan kalau saya ngeliat-ngeliat itu kan hitam ya. Itu rambutnya nggak hitam. Jadi rambutnya itu kayak ada coklatnya, ada hitamnya, ada putihnya. Dan itu nggak beraturan yang lurus-lurus gitu nggak. Jadi kayak ngembang ngacak-ngacak kayak gitu. Gimbal gitu. Iya, hampir mirip gimbal tapi kayak ngembang banget gitu, hampir kayak nutupin badan dia juga. Serem banget. Nah, aku sempat teriak, astagfirullahaladzim, masku sendiri yang di belakang teriak Allahu Akbar gitu kan. Untungnya nggak jatuh. Jadi kita sama-sama kaget karena kan pas posisi persis di samping kita gitu kan. Nah, akhirnya kita lewat pelan-pelan, sempat saya lirik itu bang. Karena kan belum hilang dia ya. Sempat saya lirik, emang yang digendong ini anak, tapi nggak nangis. Jadi bentuk sosok anak kecil gitu, tapi nggak nangis. Dan mata dia itu bulat-bulat. Matanya itu bulat, agak merah-merah gitu. Kukunya itu agak tajam, emang panjang-panjang gitu. Dan jarinya itu gede-gede, nggak kayak jari kita. Mungkin segini ya, dua jari kita, jadi satu gitu, gendong gini kan. Sempat saya lihat begini, wah udah langsung. Di sini rasanya udah kayak apa ya, dada itu udah kayak jantungnya berhenti. Udah langsung, Akbar gitu kan. Udah terus tapi kita nggak ngebut. Kita tetap jalan pelan gitu kan, karena takutnya kan ada apa-apa ya. Tapi melihat dia itu emang serem banget sih. Emang mukanya yang matanya merah kayak gitu bulat, terus giginya itu kayak apa ya, kayak gede-gede gitu loh. Giginya ada giginya tapi gede-gede dia. Busi semua mungkin enggak sih, cuman dia apa ya, kayak nggak ada taringnya sih, enggak lah. Cuman apa, gede-gede gitu loh, kayak kuning-kuning gimana gitu lah. Pokoknya jelek banget deh mukanya. Nggak banget deh. Moga-moga nggak ngeliat lagi deh gitu kan. Intinya mukanya nggak banget dan tangannya itu gede, kukunya panjang. Dan dia posisinya kayak gini, tetap nemang bayi gitu. Sampai akhirnya kita lewat tikungan ini, kita toleh lagi udah nggak ada. Jadi dia posisinya di bawah pohon waru itu pas tikungan. Nah, terusnya saya belum berani bahas ini sama mas aku gitu kan, maksudnya belum berani nanya aneh-aneh ya bang, karena waktu itu kita pengen makan mie ya. Akhirnya udah sampai kita makan mie, baru saya tanya-tanya kan, mas itu apa ya gitu kan. Itu yang namanya wewe gombel, kata mas begitu. Emang dia di situ, kataku gitu kan, nanya emang dia tempatnya di situ, di pohon itu. Terus akhirnya selesai makan, kita pulang tuh jam 12 lah. Jam 12 sempet keder juga bang, antara pulang nggak gitu kan, karena kan takut dia muncul lagi. Karena ngelewatin jalan yang sama. Iya, tetap ngelewatin jalan yang sama, nggak ada jalan lain, emang itu jalan satu-satunya. Jadi kayak pulang nggak ya gitu. Nah anehnya bang, nggak tahu ya malam itu ada apa gitu ya. Anehnya itu sebelum tempat yang itu ada pohon jamblang lah. Di situ malah kita juga ditampakin kuntilanak gitu loh. Jadi beda, wewe sama kuntilanak itu beda bang, jenisnya gitu kan. Karena si kuntilanak ini duduk di buk ya, apa sih namanya kita itu, kalau Jawa buk namanya ya, kalau di sini mungkin kayak cor-coran yang buat tempat duduk gitu yang di pinggir. Nah duduk gini bang, diem gini kan. Nah aku sembari lewat juga sembari ngelirik gitu kan, apa gitu, mukanya pucet, bener-bener pucet.
pucet, nggak kayak apa sih, maksudnya nggak di ininya hitam gitu, nggak bener-bener putih semua tapi pucet banget, bener-bener pucet banget. Sampai aku istighfar beberapa kali, ya Allah ada apa malam ini gitu kan, astagfirullahaladzim. Akhirnya jalan lagi ngelewatin yang si posisi WW yang muncul ini ya. Memang alhamdulillah udah nggak ada apa-apa sih. Oh, oke. Di rumah itu aku nggak bisa tidur bang, jadi masih kayak kepikiran, apa ya kok gitu banget gitu kan, masih kebayang terus bang dengan muka yang seperti itu, dengan tangan yang segede-gede gitu kan. Nah aku nggak bisa tidur terus, ya udahlah, lama-lama juga ntar akan hilang sendiri, pikiranku kan seperti itu. Nah nggak lama bang ada kejadian lagi. Jadi udah selang sekitar 3-4 harian, kebetulan bapak itu nyuruh aku nyari ini apa, remote TV. Oke. Kan waktu itu remote TV-nya rusak. Nah kebetulan kan di kampung kan nggak ada ya, adanya di Kendal. Aku juga sempat ngomong ke bapak, malam-malam begini mana ada yang buka toko gitu kan. Emang udah jam berapa? Habis maghrib waktu itu. Oke. Kan takutnya udah pada nutup ya. Terus kata bapak, ada satu toko itu namanya Toko Hidup masih buka, kata bapak gitu kan. Bener nih kataku, ntar udah jauh-jauh kayak gitu mana ngelewatin tempat serem, mana nggak ada lampu gitu kan, udah sampai sana nggak ada, capek doang, sempet ngomong kayak gitu bang. Terus kata bapak, ya udah masa anak cowok takut gitu kan, kalau takut ya udah minta temenin tuh sama siapa gitu. Terus aku bilang, gak usah deh, aku sendiri berani. Akhirnya karena pikirku kan masih habis maghrib ya, nggak terlalu malam ya. Ya udah aku jalan bang. Akhirnya sempet ada perasaan takut juga sih gitu, apalagi sebelumnya kan ketemu si WW Gombel ini kan. Dalam hati juga ketemu lagi nggak ya gitu kan. Apalagi kan kalau kata orang kampungku, biasanya kalau udah pernah ketemu kayak gitu akan ditemuin lagi gitu. Makanya sempet takut juga gitu kan, antara jalan nggak gitu, sempet ragu. Akhirnya karena namanya perintah orang tua ya bang, satu sisi aduh bapak pengen nonton TV lagi gitu kan, ya udah deh nikat bismillah gitu kan, jalan akhirnya bang, jalan sendirian. Pakai motor apa jalan pakai kaki? Motor. Oh, oke. Jalan kaki kapan nyampenya bang. Jadi pakai motor, akhirnya sendirian nih. Iya. Pakai motor jalan. Kalau lewat situ memang nggak boleh kenceng bang. Kenapa? Biasanya kalau lewat situ kenceng, pasti dia akan tabrakan. Bukan tabrakan sama orang ya, entah itu nabrak pohon pisang, entah itu masuk ke semak-semak kayak gitu. Jadi nggak boleh kenceng. Dan itu udah wanti-wanti nggak boleh kenceng. Makanya kan mau kenceng salah, takut ada apa-apa gitu kan. Pelan, takutnya ketemu si dia lagi, si WW Gombel ini gitu kan. Akhirnya ya udahlah, bismillah, jalan pelan-pelan gitu kan. Alhamdulillah sampai nggak ada apa-apa, walaupun dengan bulu kuduk merinding gitu kan. Karena memang udah fokusnya ke depan bang, udah nggak berani lirik kiri kanan lagi. Tapi lampunya dinyalain? Nyala, kalau ini nyala, karena nggak ada temennya kan, udah nggak berani gelap-gelapan gitu. Apalagi habis kejadian yang itu kan. Akhirnya udah sampai di toko, beli remote-nya ada, terus balik. Nah balik ini sempet juga kepikiran, ya lewat jalan itu lagi aja gitu kan. Kalau ada alternatif jalan lain muter walaupun jauh, pasti akan lewat jalan lain saya kan. Jadi udah, aduh lewat jalan itu lagi aja gitu kan. Mana kemarin baru ditemuin belum lama gitu. Jadi ya sudahlah, mau gimana, orang udah dapet gitu kan, karena nginget bapak tadi kan. Akhirnya pulang tuh bang, pulang jalan lagi pelan-pelan sembari berdoa gitu kan, nggak tahu ya, pokoknya berdoa sembari, pokoknya jangan sampai ketemu si sosok WW Gombel inilah. Mungkin kalau ketemu yang lain saya mungkin nggak akan ini ya, tapi jangan, pokoknya udah jangan ketemu si WW Gombel inilah gitu kan. Nah
habis yang pohon waru ini bang, kan saya sendiri ya, tahu-tahu motor saya itu kayak agak berat gitu, kayak ada beban gitu loh, kayak ada yang bonceng gitu kan, kok berat ya gitu kan, kok berat ya gitu. Cuman aku nggak berani noleh bang, cuman kerasa berat aja, tek gitu kan. Dan kita kalau naik motor kan misalkan jalan 60 atau 40 stabil gitu, tahu ada berat kan akan melambat sendiri kan. Iya. Nah itu dia kayak kerasa banget gitu loh beratnya. Kok berat banget ya, apa gitu kan. Nah di situ aku berpikir, wah jangan-jangan nih gitu kan. Karena pas posisinya di situ kan, jangan-jangan nih gitu kan. Cuman aku nggak berani noleh, nggak berani apa-apa. Udah aja fokus gitu kan. Sembari jantung deg-degan, bulu kuduk merinding udah nggak karu-karuan. Cuman berdoa jangan jatuh aja gitu. Nah, ketemulah mulai ada satu rumah penduduk itu. Ketemu satu rumah penduduk yang di depannya dikasih lampu penerangan. Di situ udah mulai enteng. Oh. Jadi udah mulai nggak kerasa berat lagi. Dan di situ udah mulai asalnya udah mulai hatinya udah mulai tenang, udah nggak ada perasaan takut lagi, udah nggak ada perasaan gemeter lagi. Gimana sih kalau bulu kuduk merinding kan tahu sendiri kan bang perasaannya gitu kan. Makanya terus sampai rumah saya kasih remote-nya ke bapak nanya ke saya, emang ada apa? Nggak ada apa-apa kan, kata bapak gitu kan. Saya bilang, nggak ada apa-apaan sih, saya bilang gitu kan. Orang motor enteng jadi berat, nggak ada apa-apaan. Kata saya gitu. Nah kata bapak, ya wajar lah kalau di situ gitu. Kan kurang ajar bang. Maksud bapak, saya bilang gitu kan, kok wajar di situ gitu. Ya orang emang di situ tempatnya. Kata bapak gitu. Emang tempatnya dia. Oh gitu. Terus bapak sendiri pernah ngalamin nggak? Ya kalau bapak mah udah biasa kata dia gitu. Jadi kalau bapak saya mah udah nggak kaget. Nah ternyata waktu saya cerita ke bapak seperti itu, bapak saya juga cerita bang. Di tahun 83 ini ada anak cewek gitu kan, namanya sebut aja Mbak Ruby gitu kan. Waktu itu dia jam 3 sore pulang main, kata bapak ya, itu mau nyusulin emaknya yang di ladang. Nah, ternyata setelah ke ladang itu, dia kan emaknya pulang, tapi anaknya nggak ketemu sama emaknya. Oh. Gitu. Nah, emaknya sendiri nyariin anaknya. Akhirnya kan emaknya nanya ke tetangga-tetangga nih, lihat si Ruby nggak gitu kan. Terus tetangga bilang, loh kan si Ruby tadi nyusulin Mbak Yu ke sawah gitu kan, ke ladang, masa nggak ketemu? Enggak tuh kata emaknya gitu kan. Enggak ada, saya nggak ketemu sama si Ruby gitu. Loh terus di mana gitu kan. Akhirnya itu posisi udah habis maghrib ya, karena kan baru nyadarnya habis maghrib itu. Akhirnya emaknya laporan ke tetangga dan warga kampung yang lain. Nah warga kampung termasuk bapak saya nih rame-rame nyariin, nyusulin ke ladang gitu kan. Ada yang bawa panci, ada yang bawa tampah, ada yang bawa kentongan, pokoknya yang bisa bunyi-bunyian lah bang gitu kan. Jadi memang namanya orang kampung kan pasti begitu ya, itu dibawa sembari bawa namanya di kita itu oncor, kalau mungkin di sini obor ya. Karena kan dulu belum ada senter ya, tahun 83 gitu kan. Bawa obor rame-rame tuh bang ke ladang, ke ladangnya si ibu ini kan nyariin. Nah itu nggak ketemu bang, anaknya nggak ketemu gitu kan, bener-bener nggak ketemu. Akhirnya udah mau subuh, dicari muter ke seluruh ladang nih, hampir udah semua ladang diputerin lah.
nggak ada kan. Takutnya kita kan kata bapak namanya orang kampung di situ kan masih ada rawa-rawa atau apa. Takutnya kan tenggelam atau apa, dia main atau apa, masuk ke empang tenggelam gitu kan, mau mandi atau apa gitu. Dicariin ke situ nggak ketemu, ke ladang di bawah pohon gede, pohon pisang nggak ketemu juga gitu kan. Akhirnya karena waktu udah mau subuh, mungkin juga karena udah pada kecapean ya, udah pada pulang tuh, niatnya besoknya lagi mau diterusin pencariannya gitu. Pagi-pagi jam 7 kata bapak anaknya pulang. Tiba-tiba pulang? Iya, pulang jalan kaki dari ladang. Nah, udah kan akhirnya kan heboh tuh Bang. Akhirnya kan ditanya kan sama orang-orang itu kan. Kamu dari mana gitu kan? Semalam dicariin ke sini kok nggak ada. Ternyata si anak itu bilang, si Mbak Ruby ini bilang, saya itu ngelihat orang rame-rame bawa oncor pada nabu-nabu itu denger. Cuman dia mau teriak nggak bisa. Gitu loh Bang. Jadi kayak mau ngasih tahu saya di sini itu nggak bisa. Gitu. Dan itu posisinya di bawah pohon waru. Yang tempat Iya. Tapi ini agak jauhan sih. Maksudnya nggak di yang WW itu, tapi agak jauhan ada pohon waru juga. Jadi di situ dia melihat orang-orang lagi nyariin, pakai ya segala macam itu kan bunyi-bunyian, karena memang kan di kita kan adat kita kalau ada yang hilang kan begitu, apalagi orang-orang zaman dulu ya. Nah itu dia dengan jelas ngomong, dia ngelihat, dia denger, tapi dia teriak nggak bisa. Mungkin dianya teriak tapi orang-orang yang nggak denger atau apa gitu, intinya nggak bisa ketemu. Dan itu dia itu dikasih makan sama ibu-ibu. Dikasih makan mie sama nasi. Kalau menurut orang di desa saya, seandainya si anak ini makan mie sama nasinya, dia nggak akan bakalan balik lagi. Karena menurut warga di kampung saya itu, mie itu aslinya cacing dan nasi itu aslinya belatung. Kalau dia makan, berarti dia udah jadi golongannya si Wewe Gombel ini, jadi anaknya. Untungnya dia ditawarin nggak mau. Intinya dia nggak mau, dia mau pulang. Kalau menurut dia, pohon waru itu ada gubuknya kayak rumah lah, menurut dia kayak gitu. Padahal itu di ladang itu pohon waru di tengah-tengah Bang. Kosong, bawahnya kosong, rumput-rumput aja. Itu bapak saya yang cerita, itu kejadiannya di tahun 83. Tahun 95 itu aku main sama teman-temanku, kan masih umur 10 tahunan lah lebih, main petak umpet Bang. Kita rame-rame gitu kan. Zaman segitu tuh lampu masih agak jarang juga sih di kampung ya, namanya di kampung gitu. Listrik masuk aja tahun 92, berarti masih jarang banget lah. Kita suka main petak umpet. Nah kita kalau main petak umpet itu bukannya di dalam rumah atau di sekitar rumah Bang. Jadi kita main petak umpet itu yang benar-benar ngumpetnya jauh-jauh. Sekalian kayak ngerjain teman kita nih, biarin yang penunggunya nih yang nyariin kita kesusahan gitu. Jadi ngumpetnya bisa jarak 300 atau 400 meter gitu kan, memang sengaja gitu kan. Jauh banget. Iya, kan udah gitu ngumpetnya bukannya di tempat-tempat yang terang kan udah pasti kelihatan ya. Jadi kita sering ngumpet itu kadang naik di pohon waru itu, tapi yang di dalam kampung bukan yang di itu. Kadang di bawah pohon bambu, kadang di balik pohon kapuk. Pokoknya yang menurut kita tempat itu susah dicari, ya udah gitu. Kita petak umpet di situ gitu kan. Itu
Biasanya kita mulai main itu setelah sholat isya. Oh, Jadi, malam. ya, jadi kalau malam setelah sholat isya, karena waktu itu TV juga masih jarang ya, kita ngumpul, apalagi handphone kan belum ada ya. Kita ngumpul, kita ngobrol, terus akhirnya kita bikin suatu permainan. Ya udah yuk kita main petak umpet gitu kan. Misalkan ada 5-10 orang gitu kan. Akhirnya kita main petak umpet itu. Nah, ada salah satu teman kita nih yang namanya Sobar. Dia kebetulan paling kecil, Bang. Misalkan kayak saya 10 tahun, yang lain 10 tahunan gitu ya. Dia itu umurnya masih sekitar 8 tahunan lah. Bedanya 2 tahunan dari kita gitu kan. Cuman anaknya agak ngeyel, Bang, gitu. Kalau dibilangin itu agak bandel gitu. Maksudnya nggak usah ngikut kita main. Kita kan mainnya ngumpetnya jauh-jauh. Terus tempatnya juga bawah-bawah pohon gitu kan, serem-serem. Nggak apa-apa kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya bener dia ngikut, Bang. Nah, setelah ngikut biasanya kita dapat nggak dapat sekitar jam 10-an itu kita ngumpul lagi. Ngumpul lagi, kalau udah lengkap baru kita balik ke rumah masing-masing gitu kan. Oh. Nah, ketika jam 10 ngumpul ini, si Sobar ini nggak ada, Bang. Ini si Sobar kemana nih gitu kan. Nah, ada teman kita, sebutlah namanya Budi ya. Si Budi ini bilang ini, paling dia juga udah balik ke rumah, orang bandel begitu, orang biasanya juga kalau dicariin tahu-tahu tidur di kamar kata dia gitu kan. Emang bandel banget. Nah, akhirnya ya udah kita cek ke rumahnya gitu, maksudnya ngomong ke orang tuanya bener nggak gitu. Kita balik itu ke rumah dia, ternyata Sobarnya belum pulang. Oh, belum pulang. Iya, emak bapaknya juga ngomong belum pulang, bukannya tadi ngikut main katanya gitu. Loh, kita udah pada ngumpul, dia belum ngumpul kok gitu. Terus akhirnya bapak sama ibunya ngomong, ya coba dicari gitu kan. Kemana tadi ngumpetnya, biasanya dia di mana. Akhirnya kita cari rame-rame. Di antara teman kita dulu bareng nih jalan gitu kan ke tempat yang biasa kita ngumpet-ngumpet. Ternyata nggak ada, sampai hampir jam 12 tuh belum ketemu kan. Akhirnya dibantu sama tetangga-tetangga yang lain kan, karena kan biasanya langsung nyebar kan, si Sobar belum pulang gitu kan. Akhirnya dibantu sama tetangga-tetangga lain nyari. Ya tetap ada yang pakai obor juga, ada yang teman saya bawa kentongan gitu kan, karena kan memang ya tradisi ya dari dulu seperti itu. Itu sampai pagi kita nyarinya malahan, Bang, sampai habis subuh nggak ketemu juga. Sampai habis subuh kita cari nggak ketemu, akhirnya kita yang nyari udah kecapean juga. Ya sudahlah, ntar juga kalau ini juga pulang gitu kan. Akhirnya pada pulang masing-masing. Nah, sekitar jam 9-an dia balik, Bang. Pagi? Ya, 9 pagi dia balik ke rumah. Nah, akhirnya kan warga-warga kan pada ngumpul nih ke rumah dia kan. Kamu semalam kemana gitu kan, dicariin satu kampung nggak ada gitu kan. Emang kamu tidur di mana? Dan dia dengan santainya jawab, kan saya tidur di rumah, diajakin sama ibu tidur di rumah. Emang rumah kamu mana? Dia nunjuk ke itu, Bang, ke gorong-gorong. Oh, itu aku tidur di situ, di rumahku di situ. Dan kita langsung tahu gitu kan, maksudnya oh ternyata tidur di situ gitu. Padahal malamnya, Bang, di situ tuh udah dipakein obor, pokoknya udah dicari di ubek-ubek nggak ada. Tapi dia dengan santainya bilang begitu, tidur di situ. Makanya aneh juga, kok bisa nggak ada semalam kalau dia ngomong tidur di situ sama emaknya gitu. Sedangkan emaknya kan di rumah. Bahkan malamnya itu emaknya juga ngikut cari, bapaknya juga ngikut nyari. Tapi dia dengan santainya pagi itu bilang tidur sama emaknya, sembari nunjuk begitu. Tapi memang maaf ya, setelah kejadian itu memang nggak tahu kenapa dianya agak sedikit
apa sih ya, agak sedikit kurang waras jadinya bang. Oh, Efeknya gitu. karena mental gitu ya. Iya kayaknya sih, makanya kita juga ya sudahlah gitu kan. Tapi habis kejadian itu kita nggak pernah mau berani main lagi. Malam-malam. Iya, nggak berani main petak umpet lagi, udah langsung di teman-teman itu bilangnya, wah ntar hilang lagi gitu. Ya kalau bisa balik, kalau nggak bisa balik, ya gitu. Jadi udah langsung bener-bener udah nggak main petak umpet lagi. Bahkan boleh dibilang sampai sekarang. Kalau siang mungkin masih ada, tapi kalau untuk malam udah nggak ada yang berani lagi main petak umpet. Karena bener-bener diumpetin gitu. Nah, ada kejadian lagi yang terbaru bang. Waktu tahun 2024 pas aku pulang kampung sih waktu itu. Namanya aku pulang kampung kan otomatis tetangga, saudara kan pada ngumpul di rumah gitu ya. Pada nanyain kabar gimana gitu. Biasalah namanya orang kampung gitu kan. Ya udah, akhirnya kan kita ngobrol-ngobrol nih di teras rumah gitu kan. Ngobrol-ngobrol di teras rumah ya tentang daerah Jakarta seperti apa pokoknya gitu. Terus aku juga yang baliknya nanya di kampung gimana, kayak apa sekarang gitu. Nggak selang berapa lama pas lagi ngobrol-ngobrol, ini bang, ada beberapa orang kampung itu yang teriak-teriak gitu kan. Akhirnya kita yang lagi pas ngobrol itu kan kaget juga kan. Akhirnya kan pada keluar ke jalan kan. Emang kenapa? Ada apa kok teriak-teriak gitu kan. Itu anaknya waktu itu siapa ya, Lek Slamet kalau nggak salah. Anaknya Lek Slamet tuh 2 orang belum pulang sampai sekarang gitu kan. Nah akhirnya kan saya pun ikut nyari bang. Padahal ya baru pulang dari Jakarta juga ya. Tapi seru juga nih gitu kan ikut nyari orang hilang gitu. Akhirnya ikut nyari ke kampung. Udah keliling kampung nih. Terus ke daerah pojokan kali. Karena mohon maaf sebelum kejadian yang anak hilang ini kan ada 3 orang meninggal tenggelam di kali itu. Anak kampung saya meninggal 3 orang tenggelam. Nah akhirnya kan warga sekitar itu ditakutinnya tenggelam lagi nih gitu kan, 2 orang nih kok nggak balik sampai malam gitu kan. Dicarilah ke kali itu, pinggir kali dicari nggak ada juga. Di kampung dicari nggak ada juga. Itu posisinya habis isak juga gitu kan, nggak ketemu juga bang. Nah udah nggak ketemu akhirnya bahkan waktu itu Pak Kades pun ikut nyari. Pak Lurahnya kita ikut nyari gitu kan, perangkatnya juga ikut nyari karena kan heboh ya, takut ada kejadian anak tenggelam lagi gitu. Itu sampai malam mau jam 12 belum ketemu. Saya juga udah kecapean kan. Akhirnya saya pulang nggak lama. Kebetulan saya kan belum bisa tidur kan, karena kan saudara juga masih ada di situ sebagian. Nggak berapa lama, sekitar jam 12 lewat lah, jam setengah 1-an, rame lagi bang. Udah ketemu gitu, udah teriak-teriak gitu kan, udah ketemu, selamat gitu kan. Maksudnya selamat gitu, anaknya selamat gitu kan. Nah ternyata waktu saya datengin, saya buat mastiin ini bener nggak gitu. Ternyata bener, ini 2 orang ini bener ketemu. Nah saya nanya ketemunya di mana, saya bilang gitu kan. Kita kan udah nyari nggak ketemu gitu. Nah di situ tuh ada teman saya namanya Dirman. Dia itu suka duduk sendiri di perempatan gitu bang, yang tempat sepi gitu, dia suka duduk sendiri di situ kan. Nah yang nemuin si Dirman ini, kata tetangga kan. Terus akhirnya saya nanya ke Le Dirman ini kan, Le emang ketemunya di mana Le? Tuh di bawah pohon bambu. Aku pas lagi duduk di sini denger anak kecil ketawa-ketawa gitu kan, cekikikan, tak pikir tuyul kata dia gitu kan. Makanya aku samperin, gak taunya mereka kata dia gitu.
Nah, si anak ini ketika ditanya kenapa nggak pulang gitu kan, kenapa malah di pohon bambu, kata dia lagi mainan sama teman-teman dia, dan kata dia waktunya masih sore. Kenapa harus cepat pulang, orang masih sore? Versinya si dua anak ini. Iya. Gitu loh. Cuman di kita itu posisinya udah jam 12 malam lebih gitu. Itu adanya di bawah pohon bambu. Kalau itu saya kurang tahu siapa yang ngumpetin ya. Cuman pas saya pulang kampung saya ngeliat sendiri karena saya ikut nyari gitu kan. Nah, ternyata itu si anak ini juga sama, Bang. Setelah ditemukan agak kurang juga. Oh, kena mental juga. Iya, kena mental juga. Nggak ngerti deh bisa kena mental kayak gitu. Dua-duanya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang masih ya begitulah, kadang kalau ditanya nyambung, kadang enggak. Jadi kayak udah, kalau misalkan kita tanya A, kadang jawabnya B, kadang jawabnya A, kadang jawabnya C, kayak gitu. Udah nggak seperti semula waktu sebelum mereka ini hilang. Ini kan banyak kejadian ya di desanya itu ya. Iya. Terus korbannya itu anak-anak gitu ya. Sampai kena mental gitu kan. Itu nggak diobatin itu sama orang tuanya? Sebenarnya sih sudah, Bang. Ditanyain ke orang-orang yang pinter lah gitu kan. Bilangnya sih nanti suatu saat akan pulih sendiri gitu kan. Cuman kan kalau dilihat sampai sekarang kan ya masih seperti itu. Bahkan kadang-kadang sering malam jalan ngomong sendiri, nggak tahu ngomong sama siapa. Tapi ngasih tahu nggak si orang pinter ini tuh kenapa bisa begitu? Ya bilangnya, kalau dia bilangnya sawan gitu aja. Kalau orang Jawa kan ada bahasa sawan gitu ya, Bang ya. Jadi ya dia sawan si makhluk yang ngumpetin, kata dia gitu. Ketempelan apa gimana? Nggak kerasukan? Enggak. Kalau kerasukan enggak. Lebih ke apa sih ya namanya? Sawan itu kayak sakit atau ya boleh dibilang sih sebenarnya sawan itu bisa meriang, bisa mental juga sih, Bang. Jadi kayak orang yang imajinasinya udah di luar nalar dia gitu loh. Jadi udah semau dia sendiri gitu. Kayak ada yang nuntun gitu loh, tapi nggak kerasukan. Bukan kerasukan, bukan kesurupan. Oke, terus ini kan udah lama juga yang sakit-sakit itu anak-anak. Nggak coba diobatin ke tempat lain kah gitu? Orang pinter yang lain atau gimana? Sudah, orang tuanya juga udah ngomong. Cuman kan karena memang ya satu biaya juga ya, datang ke situ kan juga perlu biaya, keduanya nggak ada perubahan ya, akhirnya namanya orang tua ya sudahlah pasrah gitu. Jadi ya dibiarkan aja. Jadi ya pasrah udah gitu. Bang Tio, siap. Kan dari semua banyak kejadian nih ya, kalau tadi cerita Bapak nih, kan cuman ditampakin gitu kan. Bang Tio juga ditampakin. Tapi nih, banyak anak-anak, kejadiannya itu sampai diumpetin. Sampai bahkan korban jiwa, meninggal. Itu penyebabnya apa sih gitu? Tahu nggak sebagai warga di situ, Bang Tio tuh, orang kampung tuh ceritanya seperti apa? Jadi gini, Bang, berhubungan dengan sosok Wewe yang tadi ya, itu sebenarnya kan asal muasalnya itu dari warga asli situ, yang dulu punya anaknya tenggelam di sungai itu, Bang. Sebelum sungai itu berpindah. Jadi sosok Wewe Gombel ini dulunya warga? Ya, jadi dia warga asli kampung situ, karena kalau kita kan warga transmigrasi ya, jadi dia asli warga situ. Yang mungkin boleh dibilang pribumi asli lah ya. Dia kehilangan anaknya tenggelam di sungai itu sampai dianya depresi, sampai dianya meninggal. Ikut nyusul ke anaknya, masuk ke sungai itu. Iya, kebetulan bedahan ini makanya dekat dengan penampakan dia waktu saya sendiri yang lihat. Yang di pohon? Iya, di bawah pohon waru itu. Itu hanya jaraknya sekitar 10 meteran lah
beda tanggul aja sih. Jadi ini kali, ini tanggul, ini jalanan raya, ini pohon warunya. Oh. Dan itu tuh maksudnya apa nih? Ngambil korban anak-anak ini? Ya mungkin buat temen anak dia ya. Kalau orang warga kampung kita sih lebih cenderung bilangnya ya mungkin buat temen anaknya main gitu. Tumbal gitu ya? Boleh dibilang gitu, wadal lah. Buat wadal, tapi bukan tumbal pesugihan ya. Jadi diambil buat nemenin anaknya main. Itu kejadian di tahun berapa sih? Sekitar tahun 50-an. Oh, tahun 50. Iya, karena desa kita terbentuk itu tahun 73-an. Mulai transmigrasi ke situ tahun 70-an lah. Kita transmigrasi ke situ tahun 70-an, tapi sebelumnya di tahun 50-an itu desa itu udah ada dan udah ada warganya juga gitu. Nah, ini kan udah banyak kejadian. Warga kampung nggak melakukan sesuatu kah gitu supaya nggak menimbulkan korban jiwa lagi? Misalkan dibersihin, pohonnya ditebang atau gimana? Kalau itu sih sebenarnya lebih ke biasanya kita kalau malam satu suro itu suka keliling kampung sih. Kalau di saat malam satu suro itu keliling kampung dengan harapan supaya tidak diganggu. Supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut, supaya warga kampung kita aman. Jadi lebih cenderung ke secara spiritualnya. Kalau untuk secara fisik bersihin pohon atau apa, warga kita enggak sih. Jadi lebih ke interaksi spiritual aja. Jadi kayak komunikasi batin aja. Gitu. Karena memang terkadang dari sesepuh desa sendiri juga ngomong menyampaikan ketika di situ mau ada kejadian, dia suka dimimpiin, didatengin yang si makhluk ini, dia akan selalu bilang saya minta ayam jago. Ayam jago? Ya, kalau enggak saya minta ayam betina. Itu artinya kalau dia minta ayam jago, dia akan minta sosok laki-laki. Kalau dia minta ayam betina, dia minta sosok perempuan. Serem banget. Dan itu antara kejadiannya antara bisa orang itu tenggelam, bisa orang itu kecelakaan di situ meninggal. Terus kalau misalkan udah ada yang dimimpin seperti itu, nggak ada yang melakukan apa tuh supaya mencegah terjadinya meninggal, tenggelam atau kecelakaan? Nggak ada sih ya Bang. Paling untuk saat ini kan dipasang lampu yang tempat itu ya. Tapi ya begitu. Misalkan hari ini dipasang 3 hari udah mati. Jadi nggak pernah awet. Kalau dipasang lampu pasti mati terus. Bang Tio, siap. Kan tadi kan ada paranormal ya. Itu tuh nggak ngasih saran tuh harus kayak gimana, atau misalkan udah dikasih sajen aja supaya tumbalnya nggak manusia. Pernah nggak? Kalau paranormal atau sesepuh di tempat saya itu cuman menyarankan Bang, supaya kalau lewat situ, misalkan malam itu ngasih kode dim atau bel, klakson. Berapa kali? Ya minimal sekali. Jadi sebelum masuk tikungan sama pas jalanan lurus itu, yang pas posisi bedahannya ini, kalau bisa ngasih klakson. Kalau enggak lampu dim jarak jauh, jarak dekat gitu kan. Nah jadi, itu tadi sama yang selalu malam satu suro nih yang selalu itu sebetulnya dilakuin sejak kapan? Kalau malam satu suro yang kita keliling kampung itu dilakuin udah mulai dari pertama kampung ada. Tapi nggak bekerja dong, karena banyak kejadian juga. Itu lebih ke karena gini Bang, kita keliling kampung ini kan untuk keselamatan ya sama keberkahan. Tapi keliling kampung ini bukan untuk mengantisipasi si WW ini. Gitu. Jadi lebih ke keberkahannya aja. Jadi kayak hasil buminya segala macam gitu. Rasa syukur gitu. Iya, lebih ke arah situ. Nah, Sobat Buntu, jadi buat kalian nih yang punya anak kecil di rumah atau punya adik kecil nih, sebaiknya diperingatkan untuk
tidak main malam, apalagi mainnya putak umpet, soalnya itu sangat berisiko dan sudah banyak kejadian. Dan buat kalian juga nih yang punya kejadian yang sama di desanya, silahkan komentar. Bang Tio, Siap. makasih banget nih udah Sama. cerita di Jalan Buntu. Siap. Dan ini gimana nih, mau lanjut ngojol lagi apa gimana? Kayaknya pulang sembari nyari orderan kayaknya. Yang sejalan gitu ya? Iya. Tapi yang pasti nggak lewat pohon itu kan? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Di Dekat sini mah rumah. aman lah. Di sini ngekos apa rumah? Ngontrak. Oh, nggak ada pohon itu? Nggak ada. Oke. Belum pernah nemuin pohon waru sih. Oh, di sini nggak ada ya? Iya. Cuma di kampung aja. Kalau berarti. kalau ada mungkin trauma sayanya. Oke. Hmm. Bang Tio, Siap. sukses buat ngojolnya. Semoga rezekinya makin melimpah. Amin. Oke, Terima salam kasih. buat keluarga ya. Siap. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Tio di kampungnya. Nah, buat kalian nih, tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.